Bukan genetik, bukan juga makanan. Ini 5 penyebab autoimun yang jarang dibicarakan. Banyak orang pikir penyebab autoimun itu cuma genetik atau makanan. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan autoimun yang masih jarang dibahas. Dan faktor-faktor itu menurut aku sangat penting. Tapi justru banyak orang yang belum tahu dan belum menyadarinya. Dan dari semua faktor-faktor itu, ada satu yang menurutku sangat dalam dan sangat penting. Yang mungkin kalau kamu tahu, kamu juga bakal kaget. Hai, aku Mala. Di channel ini aku akan berbagi cerita tentang perjalanan aku sembuh dari autoimun, hipertiroid, dan GERD melalui proses self-healing. Disclaimer dulu, apa yang akan aku bagikan nanti ini bukan saran medis ya, tapi kisah perjalanan pribadi aku sembuh dari autoimun. Semoga apa yang akan aku bagikan nanti bisa menginspirasi dan memotivasi kamu dalam perjalanan self-healing kamu. Faktor pertama yang bisa jadi salah satu penyebab autoimun adalah kondisi pencernaan yang bermasalah. Seperti inflamasi usus, sindrom usus bocor, dan kondisi mikrobioma usus yang tidak seimbang. Aku udah jelasin tentang masalah pencernaan ini dan apa yang aku lakukan untuk memulihkan kondisi kesehatan pencernaan aku di video sebelumnya ya. Selain itu, yang kedua adalah paparan toksin dari lingkungan. Seperti logam berat dari polusi, pestisida, dan produk pangan atau produk-produk kimia rumah tangga yang kita gunakan seperti sabun, skincare, pewangi, pembersih. Itu semua bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko terjadinya autoimun. Karena tentu saja, jika kita terpapar toksin-toksin itu secara berlebihan, itu bisa membebani kerja tubuh kita dan akhirnya tubuh kita jadi kewalahan. Lalu yang ketiga adalah kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur juga bisa menjadi faktor risiko yang memicu kondisi autoimun, karena kurang tidur dapat meningkatkan tingkat peradangan atau inflamasi tubuh. Tidur itu seperti tombol reset untuk seluruh tubuh kita, untuk seluruh sistem di tubuh kita termasuk juga sistem imun. Maka begitu pola tidur kita kacau, maka sistem imun kita juga jadi kacau dan tubuh kita menjadi lebih lemah dan rentan kena penyakit. Kebetulan saat itu juga memang kondisi aku tuh sangat buruk kualitas tidurnya. Aku nggak pernah bisa tidur nyenyak, sering banget kebangun-bangun tengah malam karena saat itu aku sedang punya bayi ya, 2 bayi. Jadi memang kondisi aku saat itu sangat rentan untuk terkena penyakit. Nah, kalau dari yang 1 sampai 3 tadi, kita ngomongin hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya kebiasaan. Yang keempat ini, kita udah mulai masuk ke ranah yang sifatnya psikologis atau mental. Faktor yang keempat adalah pola pikir, sifat, dan kepribadian. The mindset and personality traits. Loh, apa kaitannya antara mindset, personality trait, sama autoimun? Jadi, cara berpikir kita, apa yang kita percaya tentang diri kita dan orang lain, bagaimana kita mengekspresikan diri, itu ada kaitannya dan bisa menjadi faktor yang memicu kondisi autoimun, bahkan juga penyakit lain seperti kanker dan jantung. Ada beberapa pola pikir yang toksik dan personality yang merugikan diri sendiri, yang akhirnya tanpa sadar membuat tubuh kita terjebak, berada dalam kondisi stres psikologis secara berkepanjangan. Pada saat stres, beberapa fungsi tubuh kita seperti sistem pencernaan, sistem reproduksi, termasuk juga sistem imun tidak dapat bekerja maksimal. Maka, jika tubuh kita terlalu lama dan terlalu sering berada dalam kondisi stres, itu akan mengganggu keseimbangan dan kesehatan tubuh, membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Menurut Dr. Gabor Mate, seorang dokter yang selama puluhan tahun bekerja untuk pasien-pasien di pelayanan paliatif, dalam bukunya When the Body Says No menyebutkan personality seperti sangat kooperatif, sabar, pasif, suka mendem, kurang tegas, selalu nerima, lebih mungkin ditemukan pada orang yang punya sakit kanker dibandingkan orang yang tidak punya sakit kanker. Nah, orang-orang dengan kepribadian seperti itu cenderung menekan emosi-emosinya, terutama emosi yang dianggap negatif seperti emosi marah, dan cenderung mempertahankan citra diri yang kuat gitu. Aku tuh kuat, nggak pernah ngeluh, nggak pernah nangis. Atau aku tuh baik, nggak pernah marah, nggak pernah nyakitin orang. Atau aku selalu happy, aku tuh riang, ceria, gembira, nggak pernah sedih. Padahal bisa jadi
Di dalam batin, kita tuh sebenarnya merasakan pergumulan emosi yang besar. Bisa jadi di dalam batin kita sedang marah, kita merasa kecewa, merasa sedih dan berduka. Fakta ini tuh hit me hard banget. Karena wah, aku nyadar ya emang itu aku banget. Aku punya sifat atau personality yang ternyata toxic itu. Aku nggak enakan, nggak bisa nerapin batasan, aku suka mendem. Aku juga sering merasa bersalah ketika aku menerapkan batasan. Aku tuh selalu punya citra diri yang aku tuh kuat, nggak pernah ngeluh. Padahal dalam hati aku merasakan ya emosi-emosi yang dianggap negatif itu. Aku punya banyak kekecewaan, punya banyak rasa duka, rasa sedih. Aku punya banyak rasa marah gitu. Yang akhirnya tanpa sadar aku memendam semua perasaan itu, jadilah aku cemas. Jadilah tubuh aku yang harus deal with the feeling. Aku jadi nggak bisa tidur, aku jadi merasa cemas, aku jadi merasa bersalah, aku galau. Nah, ketika kondisi tubuh kita dalam kondisi emosi seperti itu, tubuh kita tuh ada di dalam kondisi stres. Kita nggak sadar aja. Ketika kita nggak menyadari emosi ini, selalu kita pendam, tanpa sadar kita membawa tubuh kita, membuat tubuh kita berada dalam kondisi stres ini. Jika berkepanjangan, maka ya kita rentan terhadap sakit, muncullah autoimun. Jadi yang perlu ditekankan bukan personality-nya yang menyebabkan sakit, tapi personality ini membuat kita tanpa sadar masuk dalam kondisi stres berkepanjangan. Itu yang membuat kita jadi beresiko berada dalam kondisi yang rentan dan membahayakan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, ini adalah salah satu faktor yang bisa jadi penyebab atau pemicu kondisi autoimun atau bahkan penyakit degeneratif lain seperti kanker, jantung, yang menurut aku paling penting tapi masih sangat jarang dibahas, yaitu trauma. Banyak orang pikir trauma itu cuma soal kejadian besar kayak kecelakaan atau kekerasan. Tapi sebenarnya trauma juga bisa muncul dari hal-hal yang lebih halus, seperti merasa nggak pernah cukup, selalu dibanding-bandingkan, atau nggak pernah benar-benar merasa aman waktu kecil. Tubuh kita menyimpan semua memori dan perasaan itu. Dr. Bessel van der Kolk, penulis buku The Body Keeps the Score, bilang, trauma is not just an event that happened in the past. It's the imprint left by that experience on mind, brain, and body. Artinya, trauma bukan cuma kenangan, tapi jejak yang terus hidup dalam tubuh kita. Dan Dr. Gabor Mate, seorang dokter yang juga banyak menulis tentang hubungan trauma dan penyakit, juga mengatakan, the question is not why the disease, but why the person. Kenapa orang tertentu sakit, sementara orang lain tidak? Banyak jawabannya ada di luka batin yang belum pernah diproses. Sebelumnya aku juga nggak tahu, aku nggak sadar kalau luka batin ternyata ada hubungannya dengan autoimun. Bahkan aku tuh juga nggak sadar kalau aku tuh punya yang namanya luka batin, punya trauma. Aku termasuk orang yang nggak merasa aku punya trauma yang gimana banget gitu di kehidupan aku. Aku ngerasa masa kecilku juga baik-baik aja. Tapi dari situ aku jadi banyak belajar. Ternyata trauma itu bukan cuma hal-hal besar yang sifatnya traumatis gitu. Ternyata ada yang namanya inner child, childhood trauma, itu nggak melulu sesuatu yang sifatnya membanggongkan gitu ya, tapi hal-hal seperti pengabaian itu juga ternyata dampaknya dalam untuk inner child, untuk batin aku gitu. Nah, dari situ, dari pengetahuan tentang trauma ini bahwa ya mungkin bisa jadi aku punya trauma, aku jadi melakukan perjalanan ke dalam batin aku. Aku jadi kayak membuka layer-layer di dalam diri aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri. Aku jadi tahu, oh ternyata aku punya trauma ini, oh ternyata trauma ini menyebabkan perilaku aku yang ini, dan ternyata semua itu bisa dirubah, bisa disembuhkan. Jadi prosesnya mind blowing banget, aku juga gak nyangka ternyata autoimun itu jadi undangan buat aku, lebih mengenal diri aku, lebih bertransformasi juga. Itulah kenapa self healing buat aku bukan cuma tentang aku survive dari autoimun, tapi juga gimana aku thrive, aku bertumbuh menjadi versi terbaik diri aku. So, buat kamu yang sedang berproses untuk sembuh dari autoimun atau penyakit yang lain, semoga insight ini membuat kamu bisa memahami dan menyadari kalau penyakit itu bukan tentang menyembuhkan tubuh, tapi juga menyembuhkan luka batin dari trauma atau memori masa lalu yang masih terpendam atau membekas. Dan kalau menurut kamu cerita tentang proses perjalanan self healing aku ini relate sama kamu, lebih baik mulai sekarang kamu kasih ruang buat diri kamu untuk kamu bisa melihat dan mendengarkan diri kamu
tubuh kamu, batin kamu, perasaan kamu dengan objektif sejujur-jujurnya. Sehingga kamu bisa menyadari nih, apa aja sebenarnya pola pikir atau perilaku kamu yang tanpa sadar selama ini kamu punya, kamu lakukan, dan itu merugikan diri kamu sendiri. Karena menurut aku, penyakit itu bukan hukuman, bukan tiba-tiba ada, nggak ada juntrungannya gitu. Tapi penyakit itu ya hanya sebatas konsekuensi atau akibat dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apa yang sering kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Termanifestasi dalam kondisi kesehatan kita. Jadi sebenarnya penyakit ini kayak cara tubuh kita untuk bilang sama kita agar kita lebih memperhatikan dia. Agar kita sadar apa aja yang perlu kita lepaskan, apa aja yang kita perlu rubah agar kita bisa hidup dengan lebih baik. Di video selanjutnya aku akan bahas lebih detail tentang langkah-langkah self healing yang aku lakukan untuk menyembuhkan luka batin, trauma, dan bertransformasi. Bagikan juga cerita kamu, pesan dan kesan kamu tentang video ini di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan keep on believing. Bye.